Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Apoteker Dwinta Lestari, Sarjana Farmasi Magister Science. Saya merupakan salah satu dosen dari Farmasi Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang farmakoterapi gangguan sistem indera dan pernafasan, di mana materi ini diberikan pada semester 4 dan mempunyai bobot SKS 2. Lalu, CPL yang diberikan pada mata kuliah ini yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius serta menginternalisir nilai-nilai kemuhammadiyahan, lalu menguasai teori, metode, aplikasi, dan teknologi farmasi, konsep dan aplikasi ilmu biomedik, serta konsep farmakoterapi, pharmaceutical care, farmasi praktis, serta prinsip pharmaceutical calculation, epidemiologi, pengobatan berbasis bukti, dan farmakoekonomi. Lalu CPL berikutnya mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, terukur, dan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, serta bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi berdasarkan hasil analisis infeksi dan data. Mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait obat berdasarkan analisis informasi dan data menggunakan pendekatan berbasis bukti dan perancangan atau pembuatan, penyiapan, pendistribusian, pengolahan data, atau pelayanan sediaan farmasi untuk mengoptimalisasi keberadaan suatu terapi. Lalu CPL terakhir melaksanakan riset, mengidentifikasi, dan menyelesaikan problem untuk berkontribusi pada perbaikan dalam ilmu farmasi melalui pengembangan inovasi di bidang sains dan teknologi. Entrepreneur berdasarkan nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyahan, di mana capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam penerapan konsep farmakoterapi terhadap suatu penyakit berdasarkan agama, moral, lalu menguasai konsep farmakoterapi gangguan sistem indera dan pernafasan, lalu mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, terstruktur, dan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah atau kasus yang diberikan, lalu mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan terkait gangguan sistem indera dan pernafasan. Serta sub CPMK yang akan dijelaskan di sini adalah mahasiswa mampu memahami teori dasar tentang sistem indera dan pernafasan, lalu mampu membandingkan perbedaan tiap penyakit dalam sistem indera dan pernafasan. Lalu CPMK 3, sub CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan definisi penyakit pada gangguan sistem indera, yaitu di mana mahasiswa mampu menguraikan tata laksana terapi berdasarkan guideline-nya, referensinya pada penyakit sistem indera dan pernafasan. Lalu mahasiswa mampu menggambarkan identifikasi mekanisme kerja dan efek samping dari obat. Lalu mahasiswa mampu menjelaskan definisi penyakit pada gangguan sistem indera pernafasan yang lebih kompleks terhadap infeksi. Lalu untuk CPMK 7, mahasiswa mampu menguraikan tata laksana terapi berdasarkan guideline. Lalu CPMK 8, mahasiswa melaksanakan evaluasi tengah semester. Mahasiswa mampu menggambarkan dan mengidentifikasi mekanisme kerja obat dan efek obat. Sub CPMK 10, mahasiswa mampu menjelaskan definisi penyakit pada gangguan sistem pernafasan. Mahasiswa mampu menguasai tata laksana dan guideline terapi pada sistem pernafasan. Lalu mahasiswa mampu menggambarkan identifikasi mekanisme kerja obat dan efek obat. Lalu mahasiswa mampu menganalisis aplikasi penyakit sistem indera dan pernafasan. Lalu mahasiswa mampu menjelaskan sistem berdasarkan studi kasus yang diberikan. Di sini mata kuliahnya yang diberikan pada pertemuan pertama itu pendahuluan dan kontrak belajar. Di sini mereka mengetahui bagaimana tentang sistem penilaian serta berapa persen kehadiran yang diharuskan. Lalu pertemuan kedua itu tentang sistem indera dan pernafasan. Lalu tentang pertemuan 3, definisi penyakit pada gangguan sistem indera. Lalu tata laksana terapinya yaitu penyakit cold, course, konjungtivitis, high fever, dan sinusitis. Lalu mekanisme terapi pada pertemuan berikutnya, mekanisme terapi. Lalu untuk pertemuan kelima, definisi tata laksana terapi dari gangguan sistem indera yaitu glaukoma, sinusitis akut, Stevens-Johnson syndrome, lalu tinea pedis. Lalu pertemuan ke-6 itu mekanisme kerja obat dan efek obat berdasarkan guideline terapinya.
Lalu untuk pertemuan ke-7, definisi penyakit dan tata laksana terapi pada gangguan sistem indera, tinnitus, ruang popok, otitis media, dan otitis interna. Lalu pertemuan ke-8, lalu dengan mekanisme kerja obat dan efek obatnya pada pertemuan ke-9 setelah UTS. Lalu pertemuan ke-10, definisi penyakit sistem pernafasan dan tata laksana terapi yaitu kanker paru, TBC, pneumonia, dan influenza. Lalu pertemuan ke-11, mekanisme kerja obat dan efek terapi obat dari penyakit kanker paru, TBC, pneumonia, dan influenza. Dan pertemuan ke-12, definisi tata laksana terapi penyakit sistem pernafasan yaitu influenza akibat flu burung dan lain-lain, faringitis, bronkitis, asma, dan asma akut. Lalu pertemuan ke-13, mekanisme kerja obat dan efek terapi dari penyakit pertemuan sebelumnya. Lalu untuk pertemuan ke-14, definisi penyakit dan tata laksana terapi pernafasan yaitu asma, brittle asma, COVID-19, PPOK, meningitis, dan IPA. Dan pada pertemuan terakhir, pertemuan ke-15, mekanisme kerja obat dan efek samping dari penyakit pertemuan ke-14. Lalu untuk penilaiannya di sini ada kuis 15%, tugas 25%, ujian UTS 30% dan UAS 30%, di mana setiap pertemuan itu akan terdapat kuis, di mana setiap pertemuan daripada sub CPMK itu kuisnya 3%. Jadi nanti akan didapatkan bobot ada kuis topik 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu untuk tugas juga topik 1, 2, 3, 4, 5 itu masing-masing 5% setiap tugasnya. Untuk kuis masing-masing 3%. Lalu ada bobot UTS UAS 30% dan bobot UTS 30%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita masuk ke pertemuan kedua hari ini tentang antibiotik, yaitu obat-obat yang digunakan pada sistem indera dan pernafasan, gangguan sistem indera dan pernafasan, kita kuis dulu ya untuk merefresh pertemuan pertama. Pertama kan kita mempelajari tentang organ, indera, dan pernafasan. Silakan dikeluarkan kertasnya. Iya, sudah selesai. Silahkan dikumpul di paralel ke depan. Oke, kita mulai ya pertemuan. Untuk pertemuan kedua ini antibiotik. Apa yang ada yang tahu nggak antibiotik itu apa? Obat apa? Ayo, biasanya kita pakai antibiotik kalau gimana nih? Infeksi apa? Infeksi bakteri sebenarnya ya. Kalau infeksi virus itu sebenarnya bisa menggunakan antiimun saja untuk meningkatkan vitamin, meningkatkan daya tahan tubuh saja. Nah, kalau antibiotik itu kan lebih ke infeksi virus. Gimana penggunaannya? Harus gimana? Habis. Kenapa harus dihabiskan? Resistensi. Kenapa dia resistensi? Nah, jadi misalnya nih si A minum si cefixime ya, cefixime. Nah, itu kalau cefixime-nya nanti tidak habis, nanti si B terdiagnosa penyakit yang sama dengan si A, itu bisa melemahkan kemampuan obat yang diminum oleh si B. Jadi resistennya itu tidak hanya mengganggu dirinya sendiri, tapi ke orang-orang sekitarnya ya. Kita bahas lebih jauh tentang antibiotik ya. Oke ya. Antibiotik itu golongan molekul baik alami maupun sintetik yang mempunyai efek menekan atau menghentikan suatu proses biokimia. Jadi ada proses virus yang masuk ke tubuh, nanti dia ditekan sama dia. Nah, lalu pada organisme khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri. Bakteri masuk nih. Oh, aku lawan deh. Dia kejar. Nah, nanti dia akan bisa membunuh, bisa melemahkan, ya. Jadi penggunaan antibiotik itu khususnya berkaitan dengan pengobatan penyakit infeksi, meskipun dalam bioteknologi dan rekayasa genetik juga digunakan sebagai alat seleksi terhadap mutan atau transforman. Antibiotik bekerja sebagai pestisida dengan menekan atau memutuskan satu mata rantai metabolisme, hanya saja targetnya adalah molekul bakteri. Jadi antibiotik itu berbeda dengan disinfektan. Kalau disinfektan kan cuma
melemahkan kan. Nah, kalau antibiotik itu memang untuk dalam tubuh kita, dalam cara kerjanya itu desinfektan membunuh kuman dengan menciptakan lingkungan yang tidak wajar bagi kuman untuk hidup. Nah, sejarahnya siapa sih yang penemu pertama antibiotik itu ditemukan oleh Alexander Fleming pada tahun 1928. Itu dia lupa membersihkan sediaan bakteri pada cawan petrinya. Jadi dia seorang ilmuwan, terus dia lupa membersihkan si cawan petrinya itu dari bakteri dan meninggalkannya di rak cuci sepanjang akhir pekan. Dan setelah 1 pekan cawan itu akan dibersihkan. Taunya dia udah melihat tuh ada kapang. Nah, disitulah dia akhirnya, oh ini karena tertarik dengan kapang bersih dari tadi, sebelumnya memenuhi media. Lalu karena tertarik dengan kenyataan ini, ia melakukan penelitian lagi. Dia kan seorang peneliti ya terhadap kapang tersebut, dan ternyata ada Penicillium chrysogenium. Nah, itu kadang berwarna biru pada kapang itu. Pada roti itu, kalau kalian beli roti suka ada biru-biru, nah itu kapang ya. Nah, itu lalu mendapatkan hasil positif dalam pengujian pengaruh ekstrak kapang itu terhadap bakteri. Nah, ini dia akhirnya menemukan ada penisilin di antibiotik itu. Tapi sekarang penisilin juga sudah banyak yang resisten kan? Nah, karena penggunaannya tadi yang tidak sesuai. Lalu penemuan efek antibakteri dari penisilin sebelumnya sudah diketahui oleh peneliti-peneliti dari Institut Pasteur dari Prancis pada akhir abad ke-19. Nah, permasalahannya ini sekarang kita tuh kalau penggunaan antibiotik itu ada polifarmasi, penggunaan berlebihan, penggunaan tanpa resep dokter, dan salah sasaran. Polifarmasi ini sering nih, tiba-tiba satu infeksi padahal cuma infeksi virus, tapi ada yang ngasih langsung 2 antibiotik. Itu pelanggaran, itu nggak boleh. Itu namanya polifarmasi. Nah, kecuali kalau kita memang kondisi khusus sedang melaksanakan operasi. Nah, kalau operasi itu kan untuk mencegah terjadinya infeksi, protektifnya itu ya dengan memberikan antibiotik secara oral dan intravena injeksi. Jadi itu polifarmasi yang dibolehkan. Tapi dilihat dulu kasusnya. Lalu penggunaan berlebihan. Banyak orang yang tidak sesuai. Sebenarnya antibiotik itu sekarang lebih banyak yang 2 kali sehari cukup, tapi banyak orang yang mengkonsumsinya 3 kali sehari. Kenapa itu terjadi? Karena suka beli tanpa resep dokter. Ya, kan harusnya antibiotik itu hanya boleh diberikan sesuai dengan resep dokter. Kalau tidak ya tidak boleh. Tapi kita sekarang sih banyaknya mau amoxicillin, ya langsung. Nah, jadi dikit-dikit antibiotik padahal itu tidak diizinkan sebenarnya. Lalu sasaran aturannya kita sakit infeksi pernapasan tapi malah dikasih antibiotik untuk sistem pencernaan, itu kan salah sasaran. Jadi harus dilihat dulu nih antibiotik itu gram apa, gram positif, gram negatif, atau yang spektrum bagaimana, agar caranya penting. Jika masalah membesar maka akan mengakibatkan resistensi, di mana resistensi dapat menyebabkan autoimun. Itu yang berbahaya, autoimun. Nah, sekarang kan banyak yang lupus atau penyakit autoimun lainnya. Nah, itu tuh karena salah penggunaan antibiotik. Tapi kalau infeksi yang tidak tertangani dengan baik juga itu menyebabkan kanker. Jadi simalakama kan ya, infeksi tidak terobati kita kena kanker. Tapi kalau kita salah penggunaan antibiotik kita kena autoimun. Itu yang harus dihindari dari sekarang ya. Jadi jangan lagi bandel-bandel ya beli obat antibiotik, langsung aja nih ke itu, ke saya mau apotek aja deh, langsung beli amoxicillin. Nah, nanti kalau jadi apoteker juga jangan mau ngasih langsung antibiotik tanpa resep dokter ya. Harus ada resep dokternya, kalau enggak nanti disalahgunakan. Bahaya ya, bahayanya untuk semua umat yang dikasih. Nah, prinsip penggunaan antibiotik itu rasional, sesuai diagnosa, tepat jumlah, minimal efek samping. Sama seperti pengobatan TBC itu butuh antibiotik kan? Nah, tapi antibiotiknya digunakan berapa lama?
6 bulan, dan itu tidak boleh putus. Jadi lamanya juga dilihat, rasionalnya juga dilihat. Jadi ada yang hanya membutuhkan waktu 3 sampai 5 hari cukup minum antibiotiknya. Tapi ada yang penyakit yang memang butuh antibiotik dalam jangka panjang. Kalau nanti tidak selesai pengobatannya. Kalau TBC kalau terputus harus diulang lagi. Nah, itu yang perlu diperhatikan, nasional sesuai diagnosa, tepat jumlah, minimal efek samping. Jadi kalau misalnya antibiotik A di si A aman, tapi kalau di si B antibiotik A itu menyebabkan dia GERD, nah, itu harus dipilih antibiotik lain karena dia harus meminimalisir efek samping yang terjadi. Ya. Prinsip penggunaan antibiotik itu berguna hanya untuk terapi infeksi bakteri, lalu tidak semua demam disebabkan oleh infeksi. Kalau kita kan sekarang enggak ya, demam baru 1 hari, aku butuh antibiotik, aku mau ke apotek beli antibiotik, itu nggak boleh. Kapan kita boleh mengonsumsi antibiotik? Setelah 3 hari sampai 5 hari demam, itu pun harus ke dokter dulu. Biasanya dokter 3 sampai 5 hari dicek dulu nih, oh ini ternyata ada tenggorokan, akhirnya dikasih antibiotik, itu bisa. Atau misalnya setelah minum antibiotik ternyata tidak sembuh karena sasarannya tidak tepat sasaran terapinya. Akhirnya dokter melakukan apa? Setelah 3 hari ke dokter, 3 sampai 5 hari ke dokter, dikasih dokter antibiotik. Lalu kan hari ke-7 masih panas setelah penggunaan antibiotik 2 hari, pasti dokter menyarankan cek darah. Nah, itu baru nanti kita bisa fokus, pengobatannya dengan ini. Berarti antibiotiknya ini. Jadi tidak bisa sembarangan kita mengkonsumsi antibiotik. Banyak sekarang kejadian baru 1 kali demam, aku mau ke apotek di amoxicillin. Aku butuh amoxicillin. Aku butuh penicillin. Itu nggak boleh sebenarnya. Ya, biarkan kalau yang hari pertama itu biarkan tubuh kita melawan penyakit itu terlebih dahulu. Gimana cara melawannya? Ya dengan sistem imun yang bagus. Kita doping lah dengan vitamin. Kan kalau virus itu sebenarnya didoping dulu dengan vitamin C, vitamin D. Ya, vitamin D ada yang minum dari sinar matahari. Nah, jangan mager. Ya, makin sakit makin mager. Harusnya makin sakit makin bergerak di bawah sinar matahari pagi. Itu ada vitamin D selain mengkonsumsi vitamin D. Nah, selain vitamin C, vitamin D, lalu makan yang bergizi. Makan ya. Maksud ibu makan paham? Makan itu ya makan 4 sehat 5 sempurna, lengkap dengan gizinya, ada lemak ada protein, bukan makannya yang peraci-acian, sarapannya berbauan bala-bala segala macam. Itu enggak, itu bukan makan, itu bukan sarapan. Sarapan itu ya mungkin telur ceplok atau telur rebus 2 biji plus sayur, itu sarapan. Atau roti plus telur plus sayurnya, itu sarapan. Ya, itu buat meningkatkan sistem imun. Nah, jadi sebelum kita pakai antibiotik, kita gunakan dulu nih buat meningkatkan sistem imun kita apa. Jadi jangan lemah, jangan bikin tubuh kita itu tergantung antibiotik. Nah, itu yang garis bawahnya sekarang. Jadi berhenti ya dari kaum yang dikit-dikit baru panas sehari, aku butuh antibiotik. Ya, antibiotik itu bukan penawar dari semua penyakit, tapi hanya untuk penyakit bakteri sebenarnya, infeksi bakteri. Sedangkan infeksi virus itu dilawannya dengan sistem imun yang baik. Gimana cara sistem imun yang baik? Makan, ya, makan yang benar, bukan makan anak kosan. Anak kosan ibu yakin tidak ada makan buah, susah. Ya, karena kalau di rumah aja, kalau nggak dikupasin buahnya nggak akan makan. Ya, ada nih orang tua yang nyediain apel, tapi tidak dikupasin, itu bakal dimakan. Ya, jadi tolong dari sekarang makan. Lalu tidak semua demam disebabkan oleh infeksi. Memang panas itu, demam itu indikator kalau tubuh kita tuh ada sesuatu. Tapi nggak semua demam itu harus pakai antibiotik. Kadang kita hanya butuh istirahat dan makan bergizi. Lalu tidak semua infeksi merupakan infeksi bakteri.
Lalu tidak ada bukti bahwa terapi antibiotik akan mencegah infeksi bakteri sekunder pada terapi infeksi virus. Ya, jadi kalau cuma flu biasa, virus biasa, terus kalian langsung minum antibiotik, kapan tubuh kalian bisa meningkatkan sistem imun dengan baik? Ya, jadi jangan hanya flu, belum ngapa-ngapain nih, belum ada gejala ketularan tenggorokan, hanya flu, langsung deh, aku butuh antibiotik. Itu nggak boleh ya, itu tidak boleh. Ya. Lalu tidak semua infeksi bakteri memerlukan antibiotik. Biasanya dengan antiseptik ataupun pembedahan itu bisa terjadi juga. Lalu pastikan kondisi diagnosis pasien, lamanya sakit pasien seberapa lama. Itu yang nanti yang dikontrol dengan cek darah, ya. Lalu pastikan farmakokinetik dan farmakodinamik obat di pasien. Jadi harus dilihat tadi gimana sistem kerja. Setiap orang itu kan berbeda. Sekarang justru bukan cuma hanya farmakokinetik dan farmakodinamik, juga pasti farmakogenomik. Jadi gennya itu dicek. Oh ternyata si A ini sama obat ini dia nggak cocok. Oh si B sama obat ini dia nggak cocok. Itu juga harus ditentukan sekarang. Lalu perhatikan rute pemberian obatnya. Apalagi kalau antibiotik yang diberikan secara injeksi, ya. Kalau dia injeksi, kita berikan langsung ternyata dia ada alergi, itu bahaya. Karena injeksi langsung diberikan ke peredaran darah. Jadi kan nanti langsung terjadi susah kan kalau kita minum obat terus kita keracunan kan keluarnya gampang. Karena kan butuh kalau oral itu asma panjang. Tapi kalau injeksi dia langsung ke seluruh tubuh. Nah itu sebelum diberikan antibiotik secara injeksi harus tes dulu alergi. Alergi enggak? Gunanya apa? Untuk menghindari dari toksisitas efeknya. Lalu fenomena penyakit penggunaan antibiotik, dia baru itu diare aja 5 kali, cuma nggak ada lendir, nggak ada darah, tapi udah langsung minum antibiotik, itu juga nggak boleh. Dikasih antibiotik itu jika diarenya tidak berhenti selama 7 kali dalam sehari dan di fesesnya ada lendir atau darah. Biasanya kalau kita beli ngelihat langsung ada lendir apa enggak, baunya berbeda. Feses yang itu ada infeksinya itu baunya lebih amis. Amis seperti mohon maaf bau ingus itu kan berbeda karena ada lendir karena itu seperti itu feses yang kalau ada lendir. Jadi kalau diare juga nggak boleh sembarangan minum antibiotik. Obat diare itu kan cuma oralin. Jangan juga yang langsung kalau dia infeksi bakteri berarti nggak boleh dicegah, nggak boleh dihentikan diarenya. Tapi dibunuhi bakterinya, dipakai antibiotik. Tapi kalau dia tidak ada infeksi, ya berarti harus apa? Kalau tidak ada infeksi memang harus dihentikan diarenya. Jadi beda tahap pengobatannya ya. Kalau dia ada infeksi, memang harus diminum antibiotik, tapi diarenya tetap dibiarin sampai si bakterinya hilang semua. Tapi kalau dia memang tidak ada infeksi, itu diarenya yang harus di stop. Jadi nggak semua diare itu memerlukan antibiotik. Tapi kalau diare itu lebih dari 5-7 kali dalam sehari itu dia perlu zinc. Buat apa zinc? Untuk membersihkan ususnya. Tapi zincnya diminum selama 10 hari sesuai dosis dan berat badannya. Kalau misalnya untuk balita itu sekitar 5 mili itu cukup dalam sehari. 3-5 tahun ya, 5 mili dalam sehari selama 10 hari. Kenapa harus selama 10 hari Bu? Karena kerja maksimal zinc dalam membersihkan usus itu selama 10 hari. Jadi dia nggak butuh antibiotik, tapi dia butuh zinc. Karena dia tidak ada infeksi, tidak ada bau amis dan tidak ada lendir dan darah di feses. Ya, jadi nggak semua
butuh antibiotik. Fungsi antibiotik itu digunakan terutama untuk pengobatan, sedangkan pentingnya antibiotik sebagai pemacu pertumbuhan merupakan kebutuhan sekunder. Yang dimaksud dengan antibiotik adalah suatu zat yang dibuat oleh organisme hidup, terutama fungsi dan bakteri yang dapat menghalang-halangi atau mematikan bakteri atau fungi yang anggap lawan. Antibiotik hanya digunakan dalam pengobatan, itu contohnya penisilin, golongan aminoglucosida, lalu ada chloramphenicol, tetracycline, golongan makrolida, dan fumicida. Nah, ini penggolongan antibiotik berdasarkan struktur kimia. Jadi ada golongan beta-lactam, golongan aminoglucosida, lalu ada golongan tetracycline, dan ada lalu golongan beta-lactam itu antara lain ada golongan cefalosporin. Nah, antibiotik golongan aminoglucosida itu oleh jenis-jenis fungsi streptomycin dan mikromonospora yang saling terikat secara glukositis, ya. Lalu penggolongan antibiotik berdasarkan struktur kimia itu juga ada antibiotik golongan makrolida, golongan limfomycin, dan golongan quinolone serta chloramphenicol. Selanjutnya golongan berdasarkan toksisitasnya. Ada yang sifat toksisitas selektif, ada yang hanya kadar minimal yang diperlukan untuk menghambat pertumbuhan mikrobanya. Jadi yang dilihat KHM. Kalau kalian belajar mikrobiologi kan ada KHM-nya kan? Nah, itu yang dilihat untuk antibiotik. Lalu berdasarkan mekanisme kerjanya ada inhibitor sintesis dinding sel bakteri, memiliki efek bakterisidal dengan cara memecah enzim dinding sel dan menghambat enzim dalam sintesis dinding sel. Contohnya itu antara lain adalah beta-lactam. Lalu inhibitor sintesis protein bakteri, memiliki efek bakterisidal atau bakteriostatik dengan cara mengganggu sintesis protein tanpa mengganggu sel-sel normal dan menghambat tahap-tahap sintesis protein. Lalu pengolahan antibiotik berdasarkan mekanisme kerja terhadap bakteri itu mengubah permeabilitas membran sel, memiliki efek bakteriostatis dan bakteriosit. Lalu menghilangkan permeabilitas membran dan oleh karena hilangnya substansi seluler menyebabkan sel menjadi lisis. Nah, jadi dia ada proses lisis. Lalu menghambat sintesa folat mekanisme kerja ini terdapat pada obat-obat seperti sulfonamid dan trimethoprim. Ya. Lalu mengganggu sintesis DNA mekanisme kerja ini terdapat pada obat-obat seperti metronidazol, quinolone, dan sebagainya. Lalu golongan antibiotik berdasarkan aktivitas antibiotik dikelompokkan sebagai berikut, yaitu ada antibiotik spektrum luas dan antibiotik spektrum sempit. Yang luas itu seperti tetracycline, cefalosporin, yang sempit itu seperti contohnya penisilin dan erythromycin dipakai untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram positif, karena antibiotik itu spektrum sempit bersifat selektif. Coba bedanya gram positif sama gram negatif apa? Yo. Nah, kita PR-in ya nanti ya untuk bahan pembahasan kita minggu depan. Sebelum kita mulai perkuliahan lebih lanjut lagi di minggu depan, harus ada nih yang menjelaskan tentang bakteri gram positif dan gram negatif ya. Karena kan yang spektrum luas itu bagaimana? Apakah untuk gram positif saja atau gram negatif saja? Yang spektrum sempit itu bagaimana? Ya. Oke. Lanjut. Pengolahan antibiotik berdasarkan daya hambat antibiotiknya. Terdapat dua pola hambat antibiotik terhadap kuman, yaitu time dependent killing sama concentration dependent killing. Kalau yang time dependent killing itu pada pola ini antibiotik akan menghasilkan daya bunuh maksimal jika kadarnya dipertahankan cukup lama di atas kadar hambat minimal. Contohnya itu antibiotik penisilin, cefalosporin, linezolid. Nah, kalau yang concentration
persen reaction independent killing itu pada pola ini antibiotik akan menghasilkan daya bunuh maksimal jika kadarnya relatif tinggi atau dalam dosis besar. Tapi tidak perlu mempertahankan kadar tinggi ini dalam waktu lama. Contohnya pada antibiotik aminoglucosida, fluoroquinolone. Mekanisme kerja antibiotik bekerja dengan cara menghalangi proses pentingnya yang dilakukan oleh bakteri sehingga sebagai hasil akhirnya antibiotik dapat membunuh bakteri atau menghentikannya untuk membelah diri. Ketika bakteri lemah dan tidak berkembang baik, maka ini akan membantu sistem kekebalan alami tubuh untuk melawan infeksi bakteri dengan tuntas. Nah, sebenarnya antibiotik alami itu kan ada madu ya. Makanya madu tidak boleh diberikan di anak usia 2 tahun ke bawah karena dia itu merupakan antibiotik alami. Makanya kalau kita batuk flu, kadang orang tua dulunya ngasihnya apa? Madu, kan? Madu plus jeruk nipis. Nah, itu tuh sebenarnya antibiotik alami untuk radang. Ya, makanya tapi tidak boleh diberikan di anak usia di bawah 2 tahun. Oke. Nah, ini mekanisme kerja antibiotik itu bisa kalian lihat nanti ya. Tidak ada inhibition of cell-nya, kalau ada disruption of cell, kalau ada inhibition of protein sintesisnya, di mana mRNA dan jadi translasi, lalu ada inhibition of nucleic acid di situ, kalau ada aksi dari anti metabolisme. Cara kerja antibiotik bakterisida menyebabkan kematian mikroba pada konsentrasi yang dapat dicapai secara klinis. Contohnya beta-lactam. Lalu bakterisida itu ada konsentrasi dibanding bakteri aktif ini, laju dan luas penumpaannya meningkat dengan peningkatan konsentrasi obat di atas MPK. Nah, bakterisida itu ada tadi bacterial activity, itu aktivitas antimikroba tidak meningkat dengan peningkatan konsentrasi obat di atas MPK. Lalu pada post antibiotik efek, periode recovery atau daya antibiotik yang bertahan. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Oke, cukup. Kalau cukup, kita sudahi untuk perkuliahan hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.